Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sesi kali ini kita akan membahas prediksi soal ujian sekolah pada tingkat SMP untuk mapel matematika. Oke, langsung saja kita membahas soal satu persatu. Nomor 1. Hasil dari 9 pangkat 1/3 pangkat negatif 6 adalah. Nah, untuk sifat dari bilangan pangkat yang berpangkat maka pangkatnya dikali. Kita sederhanakan dulu 9 ini. Jadi 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga dapat kita buat 3 pangkat 2 dikali 1/3 dikali min 6. Ya, sama dengan. Nah, kebetulan ini bisa kita sederhanakan ya. Negatif 6 bisa dibagi 3. Yaitu hasilnya negatif 2. Jadi 3 pangkat 2 dikali min 2. Ya, dari sini. Selanjutnya, 3, 2 dikali min 2, min 4. Sama dengan. Jadi sifat dari bilangan pangkat yang pangkatnya negatif itu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi makna dari pangkat negatif ini artinya 1 per ya. Jadi kita bisa rubah ini menjadi 1 per 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 ini artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. 9 kali 9, 81. Jadi jawabannya adalah 1 per 81. Jadi pilihan yang mendekati di sini adalah yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Hasil dari 5 akar 5 dikali akar 48 dibagi akar 12 adalah titik-titik. Nah, kita perhatikan angka-angka yang bisa disederhanakan ya. Jadi akar 48 ini bisa dibagi akar 12. Kita bagi ya. Ini 48 dibagi 12 yaitu akar 4. Kemudian dikali dengan ini 5 akar 5. Sama dengan ya. Jadi akar 4 ini bisa ditarik akar 4 yaitu 2. Nah, berarti 2 dikali dengan 5 akar 5. Yang ini, ya. Sama dengan 2 kali 5, 10. Akar 5. Jadi jawabannya adalah 10 akar 5. Jawaban yang sesuai di sini adalah A. Kita lanjut nomor 3. Diketahui barisan bilangan 12, 20, 30, 42, 56. Pertanyaannya, suku ke-22 adalah titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berpola ya. Jadi faktor dari 12 yaitu 3 dikali 4. Kemudian faktor dari 20 yaitu 4 dikali 5. Selanjutnya faktor dari 30 yaitu 5 dikali 6. Faktor dari 42 yaitu 6 dikali 7. Faktor dari 56 yaitu 7 kali 8. Jadi ini berpola ya. 4 habis itu 4 dikali 5. Kemudian berulang 5 ini kita kalikan angka berikutnya. Kemudian 6 ini berulang lagi dikalikan dengan angka berikutnya. Berarti kita bisa buat rumus UN. UN itu suku ke artinya. Kemudian kita buat di sini 2 ditambah N. Dikali dengan 3 ditambah N. Nah, ini untuk rumus mencari suku ke N. 2 ditambah N-nya 22. Ya. Kemudian dikali dengan 3 ditambah N-nya 22. Selanjutnya kita jumlahkan. 2 ditambah 22 yaitu 24. 3 ditambah 22 yaitu 25. Kita kalikan 24 kali 25. 5 kali 4, 20, simpan 2. 5 kali 2, 20. 5 kali 2, 10, tambah 2, 12. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Kita jumlahkan. 0, 2 tambah 8, 10, naik 1, 4 tambah 2, 6. Ya. Jadi jawabannya 600. Oke, jawaban yang memenuhi di sini adalah yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan pola pada gambar berikut. Di sini ada nokta ya, titik nokta. Nah, ini noktanya ada 1, ini ada 3, noktanya ada 5, ini ada 7.
Oke. Pada pola di atas banyak nokta pada pola ke-8. Jadi ditanya U8 ya. Untuk rumusnya sendiri yaitu karena ini bedanya konstan ya, maksudnya konsisten, ini bedanya 2. 3 ke 5 juga 2, 5 ke 7 juga selisihnya 2. Jadi untuk mencari selisih atau beda yaitu U2 dikurang U1. Nah, U2-nya kan 3, berarti 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 yaitu 2, berarti bedanya adalah 2. Nah, rumusnya U8 yaitu A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B. Oke, A-nya yaitu suku pertama, suku pertamanya 1. Berarti 1 ditambah N-nya yaitu 8. Berarti 8 kurang 1 dikali B. B-nya tadi kita dapat angka 2 ya, selisihnya maksudnya ya. Sama dengan 1, 8 kurang 1, 7. 7 kali 2, 14. Berarti ditambah 14. Selanjutnya, 1 ditambah 14 yaitu 15. Jadi jawaban yang memenuhi di sini adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya. Bentuk sederhana dari 5 per 5 ditambah akar 3 adalah. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, yaitu kita mencoba untuk merasionalkan penyebut ini. Ini penyebutnya akar ya, jadi kita ubah penyebutnya menjadi bilangan bulat atau rasional. 5 per 5 ditambah akar 3, kita kalikan dengan penyebut yang ini. Hanya tandanya kita rubah positif menjadi negatif. 5 dikurang akar 3 per 5 dikurang akar 3 sama dengan. Kita kalikan ya. 5 kali 5, 25. Kemudian 5 kali akar 3 yaitu 5 akar 3. Jadi tanda negatif ini dari sini. Ya. Selanjutnya yang di bawah 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Selanjutnya akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 yaitu 3. Berarti di sini 3. Nah, min plus ketemu min itu min. Selanjutnya 25 kurang 5 akar 3 itu nggak bisa. Jadi kita turunkan saja. 25 kurang 5 akar 3 per 25 kurang 3 yaitu 22. Jadi jawabannya adalah 25 kurang 5 akar 3 per 22. Jawabannya yang memenuhi adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Pak Andi berencana menjual sepeda seharga Rp600.000 dan mendapat untung sebesar 20%. Harga beli sepeda tersebut adalah. Nah, untuk soal-soal yang biasanya yang ditanya harga jual. Nah, untuk soal ini yang ditanya harga beli. Nah, untuk rumus mencari harga beli, itu rumusnya harga beli, kita singkat dengan HB, yaitu 100% dibagi dengan 100% ditambah persen untung. Ya. Karena kebetulan di soalnya untung ya di sini. Kemudian dikali dengan harga jual. Nah, kita masukkan angka yang telah diketahui yaitu 100% dibagi dengan 100% ditambah untungnya 20%. Ya. Ini, yang ini. Kemudian kita kalikan dengan harga jualnya yaitu Rp600.000. Selanjutnya 100% per 100 ditambah 20 yaitu 120% dikali 600.000. Nah, kita coret angka yang bisa kita coret ya. Ini kita coret, ini kita coret. Sehingga ini juga bisa kita sederhanakan. 600.000 dibagi 12 yaitu 50.000 ya. Jadi sama dengan 10 dikali 50.000. Ya. Jadi 600.000 dibagi 12 yaitu 50.000. Nah, ini kan masih ada angka 10 ya, kita kalikan dengan 10. Nah, 10 dikali 50.000 yaitu 500.000. Ya, jadi jawaban yang memenuhi di sini adalah yang C. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Perbandingan umur Rahma, Fadila, dan Taufik berturut-turut 8:3:10. Jika selisih umur Rahma dan Taufik adalah 4 tahun, maka jumlah umur mereka bertiga adalah. Jadi yang ditanya di sini adalah jumlah umur mereka bertiga. Kita buat perbandingannya. Rahma banding Fadila berbanding Taufik. Berarti 8:3:10. Nah, yang ditanya yaitu jumlah uang mereka bertiga. Berarti R ditambah F ditambah T. Ya, jadi di sini kita jumlahkan perbandingannya. 8 ditambah 3 ditambah 10 ya. 8 ditambah 3 ditambah 10.
per. Nah, untuk bagian bawah ini yaitu memakai perbandingan selisih Rahmah dan Taufik. Berapa selisih Rahmah dan Taufik? Rahmah kan 8. Taufiknya 10. Nah, selisihnya berapa? Yaitu 2. Berarti angka yang di sini adalah 2. Kenapa kita ambil perbandingan selisih? Karena yang diketahui di sini selisih umur Rahmah dan Taufik. Kemudian kita kalikan dengan 4, ya. Sama dengan 8 ditambah 3 ditambah 10 yaitu 21 per 2 dikali dengan 4. Nah, ini bisa kita bagi. 4 bagi 2 yaitu 2. Sama dengan, ya. Nah, 21 dikali 2. 21 kali 2 yaitu 42 tahun, ya. Jadi jawaban yang memenuhi di sini adalah yang C. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 8. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 70 meter kali 90 meter. Pada dana terlihat ukuran kantor 14 cm kali 18 cm. Skala dana tersebut adalah. Nah, yang ditanya skala, ya. Jadi ada ukuran sesungguhnya. Ukuran sesungguhnya, ya. Sesungguhnya yaitu 70 dikali 90 meter, ya. Ini satunya meter. Lalu ada ukuran peta atau gambar. Ya. Ukurannya yaitu 14 cm kali 18 cm. Nah, untuk mencari skalanya kita boleh mengambil salah satu. Pasangannya ini berpasangan dengan yang ini berpasangan dengan ini. Jadi kita ambil salah satunya saja, ya. 70 m dengan 14 cm. Jadi mencari skala itu rumusnya JP berbanding dengan JS. Nah, JP-nya di sini kan 14, ya. Jadi 14 cm berbanding dengan jarak sesungguhnya. Jarak sesungguhnya yaitu 70, ya. 70 meter. Nah, 70 meter ini kita rubah ke cm. Tinggal kali 100, ya, berarti 7.000 cm. Nah, berarti di sini 7.000 cm. Nah, kita harus merubah sama-sama cm, ya. Jadi itu tujuannya agar satuannya sama. Kemudian kita sederhanakan, ya. Sama-sama bagi 14. Sama dengan 14 bagi 14 yaitu 1. Per ini artinya berbanding, ya. Nah, 7.000 itu dibagi 14, 500. Jadi jawabannya adalah 1 banding 500. Jawabannya yang memenuhi di pilihan adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 9. Burhan dapat menyelesaikan pekerjaan mencakul sebidang lahan pertanian dalam waktu 4 hari. Dan Khoidir dapat menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan adalah. Nah, kita ibaratkan sebuah pekerjaan itu satu. Nah, satu pekerjaan ini bisa selesai dalam waktu 4 hari. Jika dikerjakan oleh Burhan. Nah, kalau dikerjakan sama Khoidir, itu satu pekerjaan selesai dalam waktu 12 hari. Nah, pertanyaannya jika mereka bekerja bersama-sama, berarti caranya kita jumlahkan. 1/4 ditambah 1/12. Nah, itu untuk mencari jika mereka bekerja sama. Kita cari KPK dari 4 dan 12, yaitu 12. 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3. Tambah 12 dibagi 12, 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan pembilangnya, 3 tambah 1, 4. Per 12. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, sama-sama bagi 4. Ya, 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Jadi, satu pekerjaan selesai dalam 3 hari. Ya, jadi jawabannya yang B, 3 hari. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 10. Perhatikan diagram panah di samping. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah A 1 kurangnya dari, B kurang dari, C faktor dari, D lebih dari. Nah, kita perhatikan di sini ada anggota A yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya anggota B 2, 3, 4, 5. Nah, kita perhatikan 1 itu dipasangkan dengan 2, 3, 4, 5. Jadi kemungkinan bisa relasinya A ke B yaitu kurang dari, ya. Kita cek dulu yang 2 ini, apakah benar kurang dari? 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5. Jadi memenuhi, ya. Ini memenuhi. Ini juga memenuhi. Nah, 3. Apakah memenuhi kurang dari? 3 kurang dari 4. Ya, benar. 3 juga kurang dari 5. Berarti memenuhi. Jadi jawaban yang tepat adalah A relasi kehimpunan B, yaitu kurang dari. Oke.